Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Keleransyah, NPM 2340402050. Prodi Ekonomi Pembangunan dari Lokal B, mata kuliah Bahasa Indonesia. Saya di sini membahas tentang menjelajahi dunia pustaka. Apa itu menjelajahi pustaka? Menjelajahi dunia pustaka adalah sebuah metafora yang menggambarkan proses belajar dan menemukan pengetahuan melalui buku dan member tertulis lainnya. Sebuah dunia yang penuh dengan harta karun berupa ide, cerita, dan informasi. Semuanya tersimpan dalam lembaran-lembaran buku. Menjelajahi dunia pustaka itu seperti membaca, mencari, menganalisis, dan berdiskusi. Membaca buku dan menyerap informasi di dalamnya seperti petualangan yang menemukan harta terpendam. Yang kedua, mencari seperti menjelajahi rak-rak perpustakaan, mencari buku-buku yang menarik minat dan kebutuhan kita. Menganalisis, memikirkan isi buku, menghubungkan dengan pengetahuan lainnya dan menilai kebenaran dan toleransinya. Yang keempat itu berdiskusi, berbagi pengetahuan dan ide dengan orang lain, seperti pertualangan yang berbagi cerita tentang penemuan mereka. Menjelajahi dunia pustaka itu memperluas wawasan, mengenal berbagai topik, perspektif, dan budaya. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berpikir menjadi lebih kritis, analitis, dan kreatif. Yang ketiga itu membangun pengetahuan, memperkaya diri dengan informasi dan ide baru. Lanjut di materi kedua itu ada membangun konteks teks ulasan buku. Membangun konteks ulasan buku itu ibarat menjembatani pembaca dengan buku-buku, bukan hanya sekedar menceritakan isi, tapi juga memberikan penilaian panduan untuk membantu si pembaca memutuskan apakah buku tersebut itu layak untuk dibaca. Adapun langkah-langkahnya, mengenal buku, menganalisis isi. Yang ketiga, memberikan penilaian. Yang keempat itu menyusun teks ulasan. Menelusuri model teks ulasan buku. Struktur teks ulasannya itu ada identitas, orientasi, tafsiran isi, evaluasi, rangkuman. Identitas itu di dalam teks ulasan buku ibarat kayak papan nama sebuah toko. Papan nama ini memberikan informasi dasar tentang toko tersebut seperti nama toko, alamat, dan jenis-jenis barang yang dijual. Begitupun dengan identitas buku yang memberikan informasi dasar tentang buku tersebut seperti judul, penulis, penerbit, dan tahun terbit. Orientasi itu bagian kedua, orientasi dalam teks ulasan buku itu ibarat seperti kayak peta yang memandu pembaca untuk memahami konteks dan tujuan buku tersebut. Itu seperti menjelaskan sejarah buku sebelum menjelajahi isinya. Tafsiran isi.
Tafsiran isi itu di dalam teks ulasan buku itu seperti peta yang memandu pembaca menjelajahi isi buku. Ini seperti menjelaskan jalan utamanya dari buku tersebut yang dilalui penulis dalam buku itu. Menjelaskan juga tentang isi buku tersebut secara ringkas dengan poin-poin penting itu seperti abstrak yang memberikan gambaran umum tentang isi buku tanpa terlalu detail dan membantu pembaca untuk memahami alur pembahasan buku dan menentukan apakah buku tersebut itu sesuai dengan minatnya. Lanjut, yang keempat itu ada evaluasi. Evaluasi dalam teks ulasan buku itu ibarat kayak seperti review yang mengungkapkan kelebihan dan kekurangan buku. Adapun evaluasi itu di dalam teks ulasan itu buku seperti review yang mengungkapkan kelebihan dan kekurangan buku tersebut. Ini membantu pembaca menilai kegunaan dan kualitas buku sebelum memutuskan buku tersebut layak dibaca. Buku ini juga menjelaskan apa yang membuat buku ini menarik, bermanfaat, atau berkesan, itu seperti pujian yang menonjolkan nilai positif buku dan membantu si pembaca memahami keunggulan buku dan menentukan apa buku tersebut sesuai dengan kebutuhannya. Menganalisis aspek penilaian, formulasi, bahasa, dan manfaat teks ulasan buku. Yang A itu menganalisis aspek penilaian. Menganalisis aspek penilaian berarti memahami dan mengkaji secara mendalam setiap elemen yang terlibat dalam proses penilaian. Tujuannya itu untuk memastikan penilaian dilakukan secara adil, objektif, dan efektif dalam mencapai tujuannya. Yang B itu menganalisis formulasi, bahasa, evaluasi. Menganalisis formulasi, bahasa, evaluasi berarti meneliti dan memahami bagaimana bahasa yang digunakan dalam proses penilaian dapat memengaruhi hasil dan interpretasi penilaian. Yang C, lanjut, menganalisis manfaat teks ulasan buku. Teks ulasan buku itu memiliki banyak manfaat baik bagi pembaca maupun si penulis. Manfaat bagi si pembaca itu seperti membantu dan memilih buku, meningkatkan pemahaman, menemukan buku baru, menghindari buku yang tidak cocok bagi si pembaca, membangun rasa percaya. Dan adapun manfaat bagi si penulis itu meningkatkan visibilitas, mendapatkan umpan balik, membangun reputasi. Lanjut, di slide selanjutnya itu ada membangun teks ulasan buku secara bersama-sama. Membangun teks ulasan buku secara bersama-sama itu ibarat membangun rumah dengan banyak tangan. Setiap orang memberikan kontribusi dan ide untuk menciptakan rumah yang kokoh dan indah. Begitu pula dengan menulis teks ulasan buku secara bersama-sama. Kita bisa memperkaya isi dan meningkatkan kualitas ulasan buku tersebut. Adapun langkah-langkah untuk membangun teks ulasan buku secara bersama-sama itu seperti memilih buku, membagi tugas, berdiskusi dan bertukar ide, menyunting dan
menyunting dan memeriksa. Yang kelima itu ada memberikan masukan. Dan yang terakhir itu ada kesimpulan. Kesimpulannya itu daftar pustaka adalah elemen yang paling penting dalam teks ulasan buku yang berfungsi sebagai bukti kredibilitas sumber informasi dan pencegah plagiarisme. Dengan menyertakan daftar pustaka, penulis ulasan menunjukkan informasi yang disajikan dengan ulasan tersebut didasarkan pada sumber-sumber yang terpercaya dan valid. Hal ini meningkatkan kredibilitas ulasan dan memberikan kepercayaan kepada pembaca bahwa informasi yang disampaikan adalah akurat. Daftar pustaka juga berfungsi sebagai jembatan bagi si pembaca untuk menemukan sumber-sumber informasi tambahan yang berkaitan dengan buku yang diulas. Pembaca juga dapat menggunakan daftar pustaka untuk mencari buku, artikel, atau sumber online lainnya yang dapat membantu mereka memahami topik yang dibahas dalam buku yang diulas lebih dalam. Daftar pustaka juga membantu penulis ulasan untuk menghindari plagiarisme dengan mencantumkan sumber-sumber informasi yang digunakan. Bahwa juga penulis menghormati hak cipta pemilik sumber informasi dan tidak mengklaim kepemilikan atas karya orang lain. Sekian, terima kasih. Bye bye.